Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian dan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran SKI kita hari ini pelajaran ketiga tentang Fathu Mekah, yakni penaklukan kota Mekah, yang mana hal ini dilaksanakan atau di kejadiannya ini setelah Nabi sudah lama berada di Madinah. Kemudian ada mengadakan namanya Fathu Mekah, yakni penaklukan kota Mekah. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama seperti biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Jadi Fathu Mekah ini terjadi karena ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya Fathu Mekah. Arti Fathu Mekah ini adalah pembebasan kota Mekah, yang mana setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota Mekah dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi terjadilah Fathu Mekah ini atas sebab-sebab yang menyebabkan pembebasan kota Mekah ini dilaksanakan. Jadi yang bagian pertama, peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret pada tahun 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menuju Mekah Al-Mukarramah. Jumlah jamaahnya yang serta ikut itu ada 1.400, termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Sementara itu, untuk mengurus umat di Madinah, beliau serahkan kepada Ummi Maktum. Untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah. Utsman pun berangkat menemui pemuka Quraisy, di antaranya menemui Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah. Akan tetapi orang Quraisy tidak mempedulikannya, bahkan Utsman ditahan oleh. Sementara itu, telah bersiar berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, kaum muslimin bersumpah setia berbaiat kepada Rasulullah. Di bawah sebuah pohon mereka menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati syahid di medan perang. Sumpah setia itu tersebut dengan nama Bai'atul Ridwan. Mendengar sumpah setia kaum muslimin, orang kafir Quraisy sangat ketakutan, sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy itu disetujui oleh Rasulullah. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjungi tinggi perdamaian. Kemudian disepakatilah suatu perjanjian damai antara Rasulullah SAW dari pihak kaum muslimin dan Suhail, dan dari pihak kafir Quraisy. Perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, di gambar sini ada kaum muslimin bersumpah setia di bawah naungan pohon kepada Allah dan Rasulullah untuk membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran singkat SKI kita tentang penyebab terjadinya Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang mana kesimpulannya penyebab adanya Fathu Mekah ini karena ketika itu Rasulullah SAW ingin melaksanakan ibadah di kota Mekah. Tapi sebelum itu Rasulullah mengutus sahabat beliau Utsman bin Affan untuk mengecek atau melihat kondisi di sana, sekaligus meminta izin untuk kedatangan Rasulullah kepada pemuka-pemuka di kota Mekah. Tetapi ternyata para kaum Quraisy yang di kota Mekah menahan sahabat Nabi Utsman bin Affan, dan sampai kabarnya ke kaum muslimin di Madinah sekitar Rasulullah bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Quraisy di kota Mekah. Maka hal itu membuat geram para kaum Nabi Muhammad SAW dan bersumpah langsung atas nama Allah dan Rasulullah akan membela agama Islam
dari sampai titik penghabisan. Disitulah terjadinya awal mula penyebab Fathu Mekah. Sumpah para kaum muslimin di Madinah itu terdengar sampai ke masyarakat di kota Mekah, yakni kaum Quraisy. Sehingga kaum Mekah di sana tuh ketakutan, lalu langsung melepaskan Sayyidina Utsman bin Affan ke tangan Rasulullah. Tetapi sebelumnya itu para masyarakat Mekah mengirim Suhail atau salah satu masyarakat di sana untuk melakukan perjanjian di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah, dan kejadian tersebut disebutkan dinamai dengan perjanjian Hudaybiyah. Dari kesimpulan tersebut, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang Fathu Makkah. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Apa sih yang di dalam perjanjian Hudaybiyah itu? Terus lagi apa saja yang terjadi di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang salah, bahkan kalau ada kata-kata yang kurang dipahami. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.